kesimpulan yang masih sumir ya menurut saya. Artinya tidak serta-merta kita bisa menuduh atau menyatakan bahwa COVID-19 ini akibat kerusakan ekologi dan sebagainya, karena belum ada scientific evidence. Penegakan hukum tentu ya, ada banyak kasus-kasus penegakan hukum yang kita bawa ke pengadilan dan mendapat inkrah keputusannya dan denda yang bahkan ratusan miliar bagi para pemegang izin yang lalai di dalam mengendalikan. Oh, jadi bukan hanya pelaku katakanlah pembakaran, tetapi juga perusahaan. Oh iya. Nah, gambut itu 60% bahan organik. Bekas lapukan kayu-kayu, dahan, batang yang tidak melapuk dalam jangka panjang dan karbon. Nah, kering karbon berarti kan fuel, bahan bakar. Tinggal udara dan api ya. Jadilah kebakaran. Kalau hutan kita habis, kita akan menderita semua. Kalau hutan kita hilang, kita menderita karena air rusak. Tidak ada air. Kemudian udara rusak dan seterusnya. Dan tidak ada jasa lingkungan dan seterusnya yang dijaga, yang disimpan lagi di hutan. Itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya di masa depan kalau kita tidak kendalikan. Selamat pagi Tribuners dan pemirsa di seluruh Indonesia. Bersama saya Domuara D. Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network. Selamat pagi juga pemirsa Warta Kota. Saya pemimpin redaksi Warta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini kita bincang-bincang dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alwi Dohong. Beliau berasal dari Kalimantan Tengah. Pemirsa, kita mempunyai kearifan lokal. Kalimantan punya 3 pilar kearifan lokal, yakni Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Harus. Apa artinya itu Pak Wamen? Ya, artinya kita harus adil sesama manusia, terus tetap bercermin ke surga untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Iya. Jadi ada hubungan sesama manusia dan hubungan dengan yang Maha Kuasa, Tuhan ya. Pak Wamen sehat Pak Wamen? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan senang. Pemirsa, kami sudah menggunakan protokol kesehatan. Tadi juga sudah tes antigen, dan saya juga sudah 2 kali vaksin. Dan ini di area terbuka di kawasan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi izinkan kami membuka masker. Jadi saya buka juga ya. Ya Pak Wamen. Pak Wamen, kita bincang-bincang. Pak Wamen kan tanggal 25 ditunjuk menjadi Wamen. Persis 2 tahun ini, lebih 3 hari lah. Oh gitu. Betul. Saya dulu komentar Pak Wamen, saya bersyukur karena orang Dayak pertama masih di pemerintahan. Bagaimana Pak Wamen? Iya, alhamdulillah, puji Tuhan. Nih, sudah tepatnya 25 Oktober 2019. Artinya udah 2 tahun setelah saya ditunjuk oleh Yang Terhormat Bapak Presiden menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang secara spesifik kebetulan saya orang Dayak, mungkin yang pertama kali duduk di posisi tersebut gitu ya. Jadi dalam 2 tahun terakhir ya saya terus berusaha maksimal gitu ya, menjalankan perintah atau instruksi yang diberikan oleh Yang Terhormat Bapak Presiden dengan kerjasama membantu Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di dalam menjalankan tugas dan fungsi di kementerian tersebut. Tentu memang kita menghadapi tantangan karena sejak awal tahun 2020 terjadilah pandemi COVID-19. Sehingga ini menjadi disrupsi yang luar biasa yang sangat membatasi kita dalam hal gerak
maupun kegiatan baik di kantor maupun di lapangan. Iya. Nah, ini sedikit cukup menjadi disrupsi di dalam menjalankan tugas dan kewajiban fungsi Betul. baik di kantor maupun di lapangan. Betul. Pak Menteri, saya masuk ke situ dulu, nanti yang lain. Ini kan ada yang menyebut bahwa salah satu penyebab COVID ini adalah dosa ekologis. Karena konon dari hewan-hewan ini. Bagaimana Pak Wamen? Iya. Yang saya tahu bahwa memang sangat jago di bidang ekologi. Jadi itu sebetulnya kesimpulan yang masih sumir ya menurut saya. Artinya tidak serta-merta kita bisa menuduh atau menyatakan bahwa COVID-19 ini akibat kerusakan ekologi dan sebagainya, karena belum ada scientific evidence yang kuat yang menyatakan itu ya, terutama ada yang mengkait-kaitkan bahkan akibat deforestasi di tropis. Itu saya kira suatu kesimpulan atau statement yang masih sumir Ya. yang belum bisa dibuktikan dengan scientific evidence yang benar. Karena itu kan masih terus dicari ini. Memang dia sifatnya bisa ditransmisi lewat informasinya, misalnya lewat kelelawar dan sebagainya ya, satwa. Tapi kan tidak serta-merta kita langsung menyimpulkan pandemi COVID akibat kerusakan lingkungan hidup yang sudah berlebihan akibat deforestasi dan sebagainya. Jadi butuh masih penelitian lebih mendalam. Kenapa muncul tersebut? Kan kalau kita ingat pandemi COVID kan muncul di Wuhan, Cina pertama kali. Apa betul di sana ada deforestasi sebelumnya? Dan sebagainya kan kalau debat-debatnya kan begitu. Jadi harus kita kaji lebih lanjut. Baik. Pak Wamen kembali ke 2 tahun pemerintahan. Apa pengalaman-pengalaman Pak Wamen yang berkesan selama bergabung di Kementerian Kehutanan? Ya banyak sih sebetulnya, artinya bahwa saya bergabung dengan teman-teman, ini kan kita tahu ya, kementerian ini merupakan gabungan 2 kementerian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya. Jadi memang itu suatu hal yang sangat bagus karena memblended 2 kementerian yang harusnya memang secara terintegrasi dilakukan, baik kebijakan, regulasi maupun kegiatannya. Jadi tidak dipisah-pisahkan seperti sebelumnya. Nah, tentu pengalaman cukup banyak karena di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu dari sisi policy dan action itu sudah banyak corrective measure istilahnya, corrective policy and regulation yang diintroduksi oleh Ibu Menteri, oleh Bapak yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Bagaimana kita melakukan aksi-aksi korektif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terutama ya. Jadi saya harus banyak belajar juga dengan hal tersebut dan tentu saya kan orang baru di birokrasi di sini juga saya harus banyak berinteraksi, membangun komunikasi yang positif, membangun dialog dan ya tentu sebagai wamen saya harus memberi terus spirit juga kepada birokrasi yang ada di kementerian ini untuk bekerja tetap. Istilah saya 3S ya. 3S ya. Ya, semangat, sehat dan sukses. Semangat, jadi sehat, kita harus sukses. tetap semangat bekerja, tetap menjaga kesehatan karena kondisi pandemi Covid dan yang paling penting deliverable dan send istilah Bapak Presiden. Pak Wamen tadi amanah dari Pak Presiden antara lain korektif di bidang kehutanan dan lingkungan hidup dan kehutanan. Apa yang sudah bisa menurut Pak Wamen yang sudah terselenggara dengan baik? Ya contohnya kan korektif policy yang ada misalnya masalah moratorium hutan ya. Sekarang kan sudah dilakukan kebijakan moratorium hutan secara permanen, hutan primer dan gambut secara permanen. Itu salah satu kebijakan korektif yang pertama. Yang kedua, kita melakukan pengelolaan dan penanganan ya masalah karhutla.
kebakaran Iya, hutan. jadi dulu kan kita banyak belajar dari peristiwa Karhutla di 2015 yang sangat besar. Belajar dari itu, maka dibuatlah pola-pola penanganan yang lebih sifatnya preventif. Yang bukan yang korektif, tapi juga preventif, pencegahan. Ya, Jadi arahan yang terhormat Bapak Presiden adalah kita harus berusaha mencegah dulu. Jadi dengan cara apa? Pencegahan itu pertama kita lakukan patroli secara rutin di lapangan. Yang kedua, kita harus memadamkan api sedini mungkin kalau ada api terjadi atau kebakaran terjadi di lapangan. Yang ketiga, kita harus melakukan yang namanya teknologi modifikasi cuaca sekarang. Jadi artinya apa, kan kita melalui TMC ini, kalau sudah 2 minggu, 3 minggu tidak ada turun hujan dan tingkat kekeringan sudah mulai nampak, maka harus diadakan intervensi teknologi modifikasi untuk cuaca. Hujan buatan. Iya, jadi kita kerjasama dengan misalnya BNPB, TNI, kemudian juga dengan waktu itu ya timnya dari BPPT dan seterusnya melakukan hujan buatan. Itu pencegahan. Dan yang keempat tentu lewat penegakan hukum, ya. Terus dilakukan penegakan hukum secara konsisten kepada pelaku pembakaran. Dan yang terakhir tentu dengan penyadaran masyarakat. Kemudian yang ketiga, corrective action yang ketiga adalah pengelolaan gambut kita. Jadi dulu kan kita usahakan lakukan dengan melakukan pemulihan dan restorasi gambut kita yang terdegradasi. Kita tahu kita kan memiliki 15 juta hektar gambut yang tersebar di seluruh Indonesia, dan sebagian 40% lebih itu mengalami degradasi karena adanya kanalisasi, karena ada konversi dan sebagainya, sehingga dulu rentan terbakar. Nah, kita lakukan upaya-upaya restorasi misalnya dengan pendekatan 3R itu. 3R itu pertama adalah pembasahan kembali gambut, ya, rewetting of peat. Nah, pembasahan gambut lewat apa? Membangun infrastruktur pembasahan gambut seperti sekat kanal, sumur bor, penimbunan kanal, dan seterusnya. Yang kedua adalah revegetation. Memulihkan, menanam kembali gambut-gambut yang sudah dilakukan pembasahan kembali, ditanam kembali supaya vegetasinya pulih. Dan yang ketiga adalah revitalization of local livelihood, yaitu merevitalisasi sumber mata pencarian masyarakat setempat yang berbasis gambut basah dan lembab. Karena sejatinya gambut itu kan harus basah dan lembab. Jadi kalau kita kering itu melawan melawan kodrat. Itu yang kita lakukan. Nah, itu salah satu restorasi gambut. Ya, corrective measure itu misalnya dengan dibentuknya Badan Restorasi Gambut waktu itu. Di mana Bapak di situ salah satu petinggi ya? Saya pernah jadi deputinya di situ. Kemudian melakukan restorasi gambut di kawasan konsesi juga difasilitasi oleh KLHK, khususnya Dirjen PPKL waktu itu. Ada lebih dari 3 juta lebih kawasan konsesi baik HTI maupun sawit yang berhasil dibangun infrastruktur pembasahan gambutnya dan seterusnya. Di lokasi non konsesi oleh BRG hampir 800 sampai 1 juta hektar. Kemudian corrective measure yang lain, penegakan hukum tentu, ya. Ada banyak kasus-kasus penegakan hukum yang kita bawa ke pengadilan dan mendapat inkrah keputusannya dan denda yang bahkan ratusan miliar bagi para pemegang izin yang lalai di dalam mengendalikan. Jadi bukan hanya pelaku katakanlah pembakaran, tetapi juga perusahaan. Kejadian beberapa kasus perusahaan konsesi yang sudah diputuskan oleh pengadilan untuk membayar denda. Bagus. Artinya bukan hanya rakyat yang kena, tetapi pengusahanya juga, ya, kita atau perusahaan. Berlaku adil, ya. Karena yang melakukan itu kita harus jujur menyatakan tidak hanya rakyat biasa, tapi juga mungkin ada perusahaan yang agak kurang bertanggung jawab lah kasarnya, ya. Nah, dengan itu tadi memberlakukan yang terakhir ini terutama untuk pembakaran hutan bukan hanya pelaku yang biasanya masyarakat atau kulit, tetapi juga pengusaha. Seberapa tinggi efek jerahnya? Seberapa
besar dampak perkurangan kebakaran? Ya, kita lihat dalam beberapa tahun setelah 2015 sampai sekarang itu kan kasus penurunan kebakaran itu sangat luar biasa ya. Sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi sangat berkurang ya. Itu. Jadi saya kira itu jadi bagian dari efek jerah dari perawatan. Tadi yang saya lupa juga, corrective measure yang lain itu adalah kita mengendalikan deforestasi. Ya. Angka deforestasi kita tahu di tahun 2020 ini kemarin mencapai angka terendah dalam sejarah Indonesia. Jadi hanya 119.000 hektar per tahun. Per tahun ya. Dibandingkan dulu ada yang periode sebelum 2015 sampai 3 juta hektar per tahun dan seterusnya. Ya. Artinya apa yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup? Melarang penebangan, moratorium penebangan tadi? Ya tadi salah satu instrumennya lewat moratorium. Kemudian kita memberikan pengawasan ketat kepada para pemegang misalnya izin pengusahaan hutan kayu alam dan seterusnya. Kemudian mencegah setinggi-tingginya kegiatan yang bersifat pembalakan tidak resmi atau ilegal gitu ya. Pak Wamen, masih terkait pembalakan. Dunia berharap Indonesia sebagai paru-paru dunia. Bagaimana Pak Wamen menyikapi harapan ini? Iya, jadi memang ada gerakan di aras global yang disebut dengan nature-based solution. Ya. Nature-based solution itu berusaha agar hutan tropis ini salah satu menjadi bagian instrumen penting pengendalian perubahan iklim. Ya, kenapa? Karena hutan ini kan dia menyimpan karbon ya. Jadi dalam mensekwestrasi karbon dioksida dari atmosfer, menyimpannya di biomasa batang pohon, daun dan akar gitu ya. Nah, itu penting juga supaya menjaga stabilisasi iklim global gitu ya. Cuman kan yang harus kita ingat satu, berdasarkan data global sumbangan emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan itu hampir sekitar 30% dari keseluruhan emisi global. Artinya yang lebih besar itu apa? Industri, transportasi, energi dan lain-lainnya. Jadi kalau kita ingin membebankan seluruhnya pengendalian perubahan iklim global ini hanya dari sektor hutan dan terutama hutan tropis, ya nggak ngepek lah. Artinya nggak mungkin dia karena menyelesaikan hanya 30% tadi ya. 30%. Itu satu. Yang kedua, sah-sah saja negara maju atau global mendorong kita menjaga memelihara hutan kita. Tetapi kan harusnya kita pingin ada timbal balik kasarnya ya. Timbal balik itu arti apanya? Kan misalnya di Paris Agreement salah satu yang didorong ada REDD Plus ya. Reducing emission from deforestation and forest degradation plus ya. Nah, artinya apa? Harusnya ada insentif di situ. Insentif yang didorong di Paris Agreement khususnya pasal 5 adalah result based payment. Artinya kalau kita berhasil mengendalikan emisi dari mencegah deforestasi, mencegah degradasi hutan, bahkan melakukan rehabilitasi hutan, harusnya kita berhak menerima yang namanya pembayaran berbasis kinerja. Ya itu. Jadi bayarlah itu satu. Ya. Artinya, sudah dibayarkah? Ya. Ya. Kita sebetulnya dalam kerangka REDD ini pertama kita mendapat sudah komitmen dari GCF ya, Global Climate Fund ya, GCF itu sebesar 110 juta dolar. Sudah ada ya. Untuk keberhasilan kita mengurangi emisi dari kegiatan REDD tahun 2014 sampai 2016. Nah, seyogianya kemarin kan dari Norway dari 2016 sampai 2017. Kemudian juga kerjasama kita dengan Forest Carbon Partnership dengan World Bank di Kalimantan Timur. Kita juga memproyeksi ada 110 juta dolar dari kegiatan RBP juga, Result Based Payment. Kemudian BioCF di Jambi yang sedang development gitu ya. Kalau di Kaltim udah tanda tangan ERPA namanya, Emission Reduction Purchase Agreement dengan World Bank. Jadi ada ya, tapi itu masih kecil. Masih kecil ya, belum cukup. Ingin banyak dong. Kalau memang mereka menganggap Indonesia paru-paru dunia gitu ya. Dan kita jangan ngelihat dari karbonnya aja kalau ngelihat hutan tropis.
Ada jasa lingkungan lainnya di ekosistem hutan itu tidak hanya karbon di pohon, di daun ya. Tetapi juga ada keanekaragaman hayati, ada misalnya terkait ekowisata, jasa-jasa lingkungan lainnya, hidro, geothermal. Jadi harganya kalau kita ingin riset based payment itu kalau dijadikan unitnya 1 ton CO2 equivalent tidak hanya $5, $10 dong. Bisa saja jadi $100-200 per hektar, per ton gitu ya. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Ya. Oke, baik. Menarik. Pak Menteri, kita kembali ke 2 tahun. Menteri, wakil menteri. Mungkin publik bertanya, seperti apa sih pembagian job description menteri dengan wakil menteri? Oke. Ya, di Perpresnya 92 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kan pertama disebutkan menteri dan wamen itu satu kesatuan. Oke. Ya, itu satu dulu. Yang kedua, tugas wamen itu adalah membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kan gitu. Kemudian yang ketiga, misalnya wamen itu membantu mengkoordinir secara internal birokrasi gitu. Dan tugas-tugas lain yang bisa diberikan menteri. Jadi saya selama 2 tahun ini merasa menikmati karena antara saya dan Bu Menteri itu komunikasi, kemudian dialognya, kemudian beliau kan sebagai birokrat ulung gitu punya pengalaman sejarah birokrat yang panjang sebagai sekjen di Kemendagri, kemudian juga sekjen DPD dan saya banyak belajar dengan saya kan orang minim di birokrasi. Jadi transfer of knowledge-nya, transfer of expertise mengelola birokrasi itu banyak saya dapatkan dari Ibu Menteri. Yang kedua, beliau kan selaku senior banyak memberi nasihat-nasihat yang positif. Nah, saya sebagai orang junior ya harus banyak belajar tentang itu. Bagi saya ya harmonisasi, komunikasi, dialog antara kami berdua selama ini sangat bagus, sangat cair dan berjalan lancar. Mungkin adakah komunikasi sampai larut malam dengan Ibu Menteri? Ya kadang-kadang kita ini yang namanya Ibu Menteri itu orang kerja juga ya. Orang betul-betul orang kerja. Dan prinsip beliau adalah istilahnya right what you do what you right. Artinya apa? Kadang-kadang kita tuh nggak, ya Sabtu Minggu pun kita rapat, mau tengah malam mau apa, itu udah biasa dilakukan. Dan itulah memang kerja yang karena harapan yang terhormat Bapak Presiden kan kita tidak hanya deliver, tapi juga sense ya. Artinya tugas dan fungsi kita harus terkerjakan dan terlaksana dengan benar. Dan nah itu memang karena dinamika isu kehutanan lingkungan hidup ini kan sangat tinggi ya. Dan ya tadi Bapak bilang banyak demo-demo itu hal yang memang tantangan yang harus kita respon juga, dan responnya tidak mengenal waktu juga kadang-kadang ya. Tadi soal kerja malam saya pernah WA beliau, memang jam 2 pagi dijawab. Oh iya, memang. Kadang-kadang jam 3, jam 4. Pak Wamen, isu-isu lingkungan yang saat ini agak up to date apa menurut Pak Wamen? Ini yang lingkungan ya. Ya salah satu memang challenge yang besar terkait lingkungan khususnya ya, itu masalah sampah. Sampah ya. Kita lihat bahwa memang kita punya regulasi yang kuat sudah di sampah ini. Misalnya kita punya Stranas, dan di daerah kita wajibkan punya Strada dan seterusnya. Kemudian juga ada instrumen kita mendorong adanya circular economy. Artinya sampah ini kan dulu dilihat hanya sebagai sampah tak bernilai. Nah sekarang dengan adanya pilih sampah misalnya, yang dipilah ini bisa diolah kembali dan bisa dijual, punya nilai gitu ya. Misalnya sampah plastik, sampah yang bisa didaur ulang dan seterusnya, itu di dalam sirkular ekonomi itu penting ya. Artinya dia bisa menciptakan nilai-nilai ekonomi baru, sehingga akhir-akhir ini memang bertumbuhan yang namanya bank-bank sampah misalnya. Kemudian ada kebijakan juga di kita bahwa kita di tahun 2025 akan menangani paling tidak 70% sampah kita itu tertangani gitu ya.
dan sekitar 25% itu harus terkelola. Oke. Itu ya maksudnya. Apa bedanya tertangani dengan terkelola? Terangkan itu kita harus menangani semua sampah ini ya. Oke. Kan dengan baik ya, dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Karena pengelolaan berarti harus dikelola. Iya. Nah, harapan kita juga di aturan kita yang ada itu tidak ada lagi misalnya daerah-daerah yang memiliki TPS open dumping misalnya. Yang tempat TPA yang TPA maksud saya. TPA open dumping yang terbuka harus kayak yang di Jatibening itu ya. Nah, yang ya ada beberapa daerah lah. Nah, itu nanti akan bahkan ada sanksi pidananya kalau terus itu terjadi ya. Oke. Diterapkan Oke. ya. Jadi tapi yang paling penting menurut saya kan persepsi seolah-olah sampah itu harus dikelola oleh pengelola sampah gitu. Itu yang keliru. Padahal Harusnya mestinya sudah mulai dari tingkat rumah tangga, dari keluarga, tingkat keluarga. Oke. Itu udah melakukan pemisahan sampah gitu. Wah, saya belum lakukan. Itu satu. Yang kedua, kita memang punya petugas sampah ya, atau petugas kuning kadang-kadang apa istilahnya itu. Nah, melihat itu kan kadang-kadang maaf nih, sebagian masyarakat kita melihat wah sampah kita buangan sembarangan, nanti kan ada petugasnya. Artinya apa? Kesadaran publik, kesadaran bersama itu masih perlu kita tingkatkan gitu ya. Nah, itu yang penting ya, yang harus kita lakukan. Itu lingkungan hidup. Kedua memang juga polusi air misalnya ya. Banyak sungai-sungai kita menjadi tantangan kita mengelola supaya kualitas airnya tetap terjaga lewat macam-macam program juga. Tetapi ya tadi partisipasi para pihak, masyarakat, dunia usaha agar tidak membuang limbahnya ke badan perairan itu penting ya. Biarpun kita juga punya regulasi yang ketat juga terhadap itu ya. Kemudian yang lain-lain saya kira juga tantangan lingkungan hidup ini ya edukasi. Artinya lingkungan hidup itu kan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, bagi kita semua. Lingkungan yang bersih, udara yang bersih, air yang bersih, itu kan jadi kebutuhan nih. Ya, sehingga ya butuh kesadaran untuk ngelola aset bersama itu. Ya, jangan jumlah merusaknya. Penduduk terus naik, tanah nggak pernah bertambah ya. Makanya itu ya. Sedikit saya mention soal sampah plastik Pak Wamen. Kan ada himbauan nih di supermarket supaya tidak menggunakan plastik kresek gitu. Ada himbauan soal itu? Ya memang kan ada beberapa provinsi dan kabupaten yang sudah membuat regulasi tentang single use plastik ya. Plastik sekali pakai itu satu. Kemudian tidak boleh juga menggunakan plastik. Itu dalam rangka kita mengendalikan limbah plastik ya. Karena kenapa kita kendalikan limbah plastik ini? Karena ya tadi ini kan undegradable ya, tidak bisa terurai oleh lingkungan. Jadi kalau terbuang di lingkungan, di badan perairan, di laut dan sebagainya, itu nggak akan bisa diurai oleh mikroorganisme atau mikroba yang pengurai yang ada gitu. Sehingga itu harus kita kalau nggak dia menjadi polusi lingkungan. Itu penting kenapa plastik itu dikendalikan. Pak Menteri, saya sekarang ke gambut. Karena Bapak kan pernah deputi di restorasi gambut ya Pak. Bagaimana sekarang gambut di Kalimantan, apalagi Bapak dari Kalimantan Tengah, dan kita dulu tahu ada proyek 1 juta hektar lahan gambut. Bagaimana sekarang perkembangannya Pak? Iya, jadi gambut kita ini kan memang Indonesia tuh memiliki gambut terluas di dunia. Gambut tropis ya. Terluas di dunia? Gambut tropis terluas di dunia. Kita itu memiliki 15 juta hektar. Itu di Kalimantan semua? Enggak, kan di Sumatera, Kalimantan, Papua. Riau gitu ada ya. juga. Ya kan biasa konsentrasi sebaran gambut kita itu di 3 pulau besar sebetulnya. Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Oh, Papua ada juga? Ada. Sumatera, Kalimantan, Papua ya? Papua. Jadi 15 juta hektar itu tersebar di situ gitu ya. Dan tentu gambut itu kan sangat penting. Karena pentingnya apa? Satu, dia merupakan gudang air tawar sebetulnya. Fresh water ya, bukan gudang air asin ya. Gudang air tawar. Bukan bakau. Bakau itu tawar. Bakau ya, bakau itu transisi kadang-kadang di perairan Payau dan juga ke asinnya. Tapi gambut itu adalah gudang air tawar. Karena apa? 90% gambut itu sebetulnya air. Betul. Makanya kalau kita iris gambut, airnya keluar. Betul. Ya, kering. Betul. Itu satu.
Yang kedua, dia penyimpan karbon yang luar biasa. Hasil kajian 1 hektar gambut itu bisa menyimpan di gambutnya ya, bukan di vegetasinya saja, tapi di gambutnya itu ada yang sampai 2.000-4.000 ton karbon per hektar. 2000-an ton karbon sampai per hektar. 4.000 Sampai 4.000 ton per hektar, tergantung kedalaman gambut dan tingkat kematangan gambutnya. Itu rata-rata kedalaman berapa? Ya di Indonesia ini kan rata-rata 3 sampai 5 meter ya, itu rata-rata. Tapi ada yang kedalamannya di Kalimantan itu ditemukan misalnya sampai 24 meter dan seterusnya. Itu gudang karbon namanya. Kalau kita bandingkan di darat, misalnya kalau tadi sampai 2.000 sampai 4.000, kalau di darat? Kalau di above ground, istilah di pohon-pohon begini, paling 1 hektarnya 350-400 ton. Hanya 30% kurang. Tergantung kepadatan vegetasinya. Karena kan karbon ini di pohon-pohon ini, di dahan-dahan dan sebagainya, itu masuk di akar. Jadi jauh berlipat-lipat. Nah, di mangrove juga kita punya karbon. Mangrove, ya. Berikutnya, gambut ini penting dalam kerangka biodiversity juga. Kan ada orangutan, ada harimau, gajah di ekosistem gambut di Sumatera ya, ada bekantan dan seterusnya. Nah, itu kan nilai-nilai endemic biodiversity yang tidak dimiliki negara lain, hanya ada di sini. Kemudian yang berikutnya, gambut itu penting bagi sumber daya pendapatan masyarakat setempat. Potensi perekonomian. Iya, perekonomian, karena masyarakat dulu kan nyari bahan makanan macam-macam di gambut, ikan sumbernya di gambut dan seterusnya. Nah, konteks dengan di Kalteng misalnya, dulu kan pernah sejarahnya kita membuka 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pada saat zamannya Pak Soeharto. Orde Baru dulu. Cuman waktu itu mungkin kekeliruannya kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup gitu ya. Bagaimana mengelola gambut itu satu. Kedua, kita mengelolanya membukanya dalam hamparan yang sangat luas. Iya. Sehingga tidak manageable gitu, unmanageable. Kemudian yang ketiga, ya kita mengelola gambut, membuka gambut dengan tidak menerapkan prinsip-prinsip tadi. Gambut yang harus tetap basah dan lembab. Iya. Nah, kita bangunlah kanal-kanal, mendrainasenya, mengeringkannya. Bikin kering ya. Mengeringkan. Bahkan dulu data tentang jumlah panjang kanal dari saluran primer induk, saluran primer utama, saluran primer pembantu, bahkan sampai saluran tersier dan cacing istilahnya, itu sampai 4.750 km panjang totalnya. Nah, kita bayangin dengan itu kan berarti air tadi yang gambut, gudang air yang tadi saya sampaikan gitu ya. Aceh ke Jawa Timur itu. Nah, gudang air tadi, ya gambutnya diiris-iris dengan kanal, keluarlah air, turun muka air. Nah, gambut itu 60% bahan organik. Bekas lapukan kayu-kayu, dahan, batang yang tidak melapuk dalam jangka panjang dan karbon. Nah, kering karbon berarti kan fuel, bahan bakar. Tinggal udara dan api ya. Jadilah kebakaran. Nah, itu satu. Nah, selama program 1 juta hektar itu memang pada saat pemerintahan Pak SBY pernah dikeluarkan Inpres kalau nggak salah tahun 2007 tentang revitalisasi dan rehabilitasi XPLG 1 juta hektar. Namun juga sangat disayangkan Inpres itu tidak disertai dengan upaya-upaya serius terkait pendanaannya dan seterusnya dan implementasinya. Sehingga dulu yang dihasilkan hanya sebatas master plan gitu ya. Nah, kemudian selama itu terjadi masalah-masalah muncul, kebakaran setiap tahun, kemudian macam-macam, bahkan logging segala macam di daerah-daerah yang belum terbuka waktu itu, sampai akhirnya kita tiba pada pilihan membiarkan terus-menerus begitu atau kita kelola kembali gitu ya, kita tangani maksudnya. Sehingga pada pemerintahan yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, ini ada karena kita kena COVID gitu ya, ada pandemi COVID, ya bagaimana kita menguatkan ketahanan pangan di dalam negeri dan keamanan pangan dalam negeri, maka diperkenalkan misalnya salah satu
lokasi itu diarahkan untuk food estate. Nah, yang perlu saya luruskan, food estate yang dimaksud di sini adalah pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Pangan, Undang-Undang 18 tahun 2013. Nah, yang disebut dengan pangan di undang-undang itu ada pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, air, perairan dan sebagainya. Jadi konteks food estate yang dikembangkan di XPLG itu adalah konteks dalam rangka pangan itu tadi di undang-undang itu, bukan hanya mau buka lagi 700.000 hektar untuk padi dan sawah. Ya impossible, tidak mungkin. Karena dari seluruh luasan XPLG itu yang cocok untuk sawah itu sekitar 180.000 hektar saja. Ya. Yang untuk palawija dan sebagainya. Itu mungkin yang yang artinya gambutnya tipis dan bahkan pity soil lah istilahnya ya. Dan pada umumnya dulu sebagian besar juga dibuka oleh masyarakat tradisional untuk sawah. Iya. Nah, selebihnya memang di rencana food estate di XPLG itu ada sampai 700.000 hektar. Nah, yang sisanya itu kan kita bisa melakukan kegiatan pemulihan gambut. Nah, tadi kanal-kanal yang terbuka itu kita sekat-sekat kembali supaya apa? Supaya airnya pulih. Kalau airnya pulih, apa yang terjadi? Perikanannya pulih. Nah, itu juga food estate. Kita lakukan penanaman dan seterusnya. Jadi itu konteksnya ya, tidak membuka 700 itu menjadi sawah semua. Kesalahan ada tadi kita tanam kembali itu juga dalam konteks food estate. Soal PLG jadi ingat saya, Pak. 97 kayaknya. Pak Soeharto datang panen. Rupanya padinya itu dipindahkan ke situ. Nah, saya nggak berkomentar lah tentang itu. Baik. Barangkali sebagai yang terakhir ini Pak, sebagai orang asli Kalimantan, apa harapan Bapak terhadap pengelolaan hutan di Kalimantan secara keseluruhan dan juga Indonesia, tapi ini khusus Kalimantan, di mana marak sekarang sawit dan segala macam. Ya. Jadi begini, baru-baru ini pemerintah membuat semacam kebijakan yang kita sebut Forest and Land Use Snatching by 2030. Artinya apa? Dalam rangka kita mencapai NDC kita, Nationally Determined Contribution kita, bagian dari kontribusi kita di Paris Agreement. Nah, kita harapkan bahwa pada tahun 2030 nanti emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan ini sudah negatif. Ya, artinya sekuestrasinya lebih besar lah daripada emisinya. Nah, untuk itu maka salah satunya hutan-hutan yang masih tersisa harus kita proteksi, kita lindungi, kita jaga dengan benar. Ya, artinya yang baik sekarang kita, baik yang dari Taman Nasional, kawasan konservasi maupun di luar itu hutan produksi yang masih baik kita harus jaga. Ya, tadi lewat instrumen moratorium permanen, tidak boleh berizin lagi. Yang kedua, kawasan hutan yang sudah mengalami degradasi kita pulihkan. Kita tanam kembali, makanya semacam reboisasi, penanaman kembali. Makanya misalnya salah satu juga termasuk di mangrove. Tugas target pemerintah akan merehabilitasi mangrove ini 630.000 hektar sampai 2024. Gambut harus kita tanam dan pulihkan kembali. Yang ketiga, di pemegang izin kehutanan misalnya IUP, HH, hutan alam, mereka harus menerapkan yang namanya low impact logging ya, atau sustainable harvesting system ya, seperti TPL itu ya. Seperti TPL yang di Sumatera ya. Iya, antara lain. Itu bukan hak hutan alam ya. Tapi HTI kalau ya. Jadi maksudnya yang pemegang HPH lah bahasa dulunya kan. Itu mereka harus menerapkan yang nama low impact logging. Kemudian melakukan teknik silviculture. Jadi bekas-bekas tebangannya ditanam dengan silviculture teknis yang bagus gitu, sehingga hutannya pulih kembali. Nah, kemudian yang HTI ya tadi, yang tadi salah sebutnya TPL, ya dia harus melakukan pengelolaan penanaman perizinannya secara maksimal supaya tutupan hutan kembali dan juga bagian dari bahan baku industri kan gitu. Kemudian juga kita ingin pencegahan penanggulangan kebakaran kita secara terus konsisten kita lakukan dengan pendekatan preventif tadi, prevensi dan seterusnya. Kemudian kita di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020,
kan sekarang itu kan kita menerapkan konsep multi usaha di sektor kehutanan. Kalau dulu kan single usaha ya. Kalau HPH kayu, tebang pohon aja. Nah, jasa ekosistem atau ekowisata bikin lagi izin. Nah, sekarang dalam satu konsep multi usaha. Jadi perizinan satu dalam konteks beberapa kegiatan. Jadi itu dalam arti ekosistem itu di-manage secara keseluruhan berbasis landscape ya. Kayak gitu. Kemudian ya tentu penegakan hukum harus terus kita kuatkan. Memang kuncinya juga menurut saya ya kesadaran semua pihak ya bahwa hutan ini bagian dari life support system kita ya. Kalau hutan kita habis, kita akan menderita semua. Kalau hutan kita hilang, kita menderita karena air rusak. Tidak ada air. Kemudian udara rusak dan seterusnya. Dan tidak ada jasa lingkungan dan seterusnya yang dijaga, yang disimpan lagi di hutan. Itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya di masa depan kalau kita tidak kendalikan. Di Kalimantan kita harus menjaga sisa hutan yang ada. Saya sebagai orang Kalimantan ingin tidak ada lagi konversi hutan di Kalimantan untuk khususnya hutan primer dan sekunder yang masih baik ya. Cukup ya, sawit saya kira udah cukup. Tinggal kita tingkatkan produktivitasnya aja ya. Tahun 2016 Oktober saya ikut dengan Pangdam keliling ke perbatasan Malaysia. Hati-hati Pak, mulai dibuka jalan Pak. Ya itu kita kadukan. Ya, kadang-kadang kita hanya untuk kepentingan sesaat. Ya. Dan yang bahaya ketergantungan kita kepada produk monokultur itu sangat berbahaya. Betul. Sekali mengalami gejolak harga produk itu di global, kita bisa kolaps ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi yang namanya multiculture mesti lebih baik daripada yang multikultur ya. Baik. Itu. Dan yang terakhir, kenapa dalam konteks pandemi sekarang kita dorong yang namanya forest healing activities. Apa itu? Forest healing activities atau forest healing tourism. Ya kembali ke hutan untuk memperoleh udara segar. Iya. Untuk menikmati hutan sehingga stres berkurang. Karena oksigen banyak. Ya, oksigen gratis. Oksigen gratis di hutan ya. Kita kembali ke hutan, kita menikmati hutan, bagian dari penyembuhan fisik, psikis dan kejiwaan kita juga. Sehingga kalau kita senang gembira di hutan, ya mungkin COVID juga sulit masuk ya. Pak Wamen, yang terakhir akan ke Glasgow, apa yang akan dibawa Indonesia? Ya, di Glasgow COP yang ke-26 UNFCCC di Glasgow, memang kita berusaha agar hal-hal yang belum diselesaikan di COVID sebelumnya, di COP sebelumnya, seperti pasal 5 Paris Agreement ya. Itu pasal 5 Paris Agreement itu khusus tentang pendanaan. Nah, pendanaan itu kita kan berharap negara-negara maju, khususnya G7 istilahnya, memenuhi komitmennya yang janjinya sudah beberapa tahun ini untuk memberikan dana untuk perubahan iklim $100 miliar per tahun harus dipenuhi. Belum, sampai saat ini belum. Ya kan realisasinya nggak pernah. Harus mereka komitmen itu terpenuhi. Yang kedua, selesainya Paris Agreement akan mendorong menjadi pemicu adanya misalnya carbon trading ya, karena itu bisa mekanisme berbasis pasar atau perdagangan karbon bisa jalan ya, karena itu menyangkut demand dan supply dan demand ya. Dan yang berikutnya di Paris Agreement ini target kita adalah ya tadi misalnya terkait adaptasi juga ya, kita upayakan global goal on adaptation bisa terputuskan dengan baik gitu ya. Karena Indonesia selalu memandang bahwa mitigasi itu, adaptasi itu sama pentingnya dengan mitigasi. Nah di NDC orang gitu ya, negara-negara lain, kan mereka hanya fokus di mitigasi itu. Nah Indonesia di updated NDC-nya yang kita sampaikan di UNFCCC kemarin, kita udah menyangkut juga isu tentang adaptasi di situ. Ya, jadi lebih kita anggap penting. Kemudian masalah transparansi ya. Dan lain-lain itu yang kita perjuangkan di COP 26. Siap. Baik, Pak Wamen, terima kasih sekali bincang-bincangnya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akhiri dengan
tadi ajakan Pak Wamen, ayo kembali ke hutan menikmati oksigen yang gratis dan segar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi. Terima kasih.